Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tanda Ramadana, NIM 2019 71066. Baik, di sini saya akan membuat video mengenai praktikum mesin arus arah. Nah, di mana praktikum mesin arus arah itu yang saya praktikumkan. Nah, saya akan menjelaskan tentang dari modul 1 sampai dengan modul 5. Nah, baik, mungkin langsung saja saya jelaskan tentang modul pertama, yaitu dimana modul pertama itu yang berjudul motor DC tipe Sun. Nah, dimana motor DC tipe Sun itu merupakan motor DC yang medan penguatnya itu disusun secara paralel dengan kumparan jangkar. Nah, jadi di modul pertama itu motor DC tipe Sun itu dia mempunyai karakteristik, yaitu dimana dia itu torsi awalnya itu rendah. Nah, tetapi kecepatannya dia itu konstan, baik berbeban atau tidak berbeban. Nah, karena ada tambahan penguatnya. Nah, lalu karakteristik berbeban dan tidak berbebannya itu dia sama. Samanya itu kecepatannya itu konstan, tapi torsi awalnya itu rendah. Nah, gitu. Nah, kemudian yang menyebabkan besar kecilnya torsi itu yaitu adalah arus jangkar. Nah, di mana torsi itu merupakan gaya putar yang menyebabkan benda itu berputar. Nah, benda yang dimaksud itu yaitu adalah kumparan jangkar. Nah, torsinya itu dia merupakan gaya yang menyebabkan penghantarnya itu tidak berhenti berputar. Nah, hubungan kecepatan dengan torsi yaitu dia itu semakin besar torsi, maka kecepatannya itu semakin besar, maka kecepatannya itu berkurang gitu. Nah, jadi fungsi komutator tuh di dalam motor DC tipe Sun itu terdapat komutator. Nah, fungsinya komutator itu adalah membalik arah arus. Nah, semakin banyak kumparan, maka gaya tolak menolaknya itu semakin banyak, sehingga putarannya itu dia semakin cepat. Nah, lalu untuk prinsip kerja motor DC itu tipe Sun-nya itu dia bekerja berdasarkan tolak menolak antara dua kutub medan magnet yang sama. Lalu gaya tolak menolak itu akan menentukan arah gaya sesuai dengan kaidah Fleming tangan kiri. Nah, lalu pada motor DC tipe Sun itu mempunyai kecepatan kumparan. Nah, kecepatan kumparannya itu yang mempengaruhinya itu dia berdasarkan hukum Lorentz. Nah, di mana bunyinya hukum Lorentz itu, nah dia semakin besar arus yang dialirkan, maka kecepatan putarnya itu motornya itu pun akan semakin besar. Nah, di dalam motor DC tipe Sun ini terdapat komponen utama. Nah, di mana komponen utamanya itu yaitu terdapat medan magnet, kumparan, dan komutator. Nah, di mana medan magnet itu dia adalah yang menyebabkan adanya gaya tolak menolak, sehingga menyebabkan gaya kaidah Fleming tangan kiri. Nah, lalu kumparan itu dia lilitan kawat yang menghasilkan medan magnet jika dialiri arus listrik. Lalu untuk komutator tuh seperti tadi yang saya jelaskan, dia itu untuk membalik arah arus. Nah, di dalam motor DC tipe Sun ini, dia ini memiliki rangkaian ekuivalen. Nah, di mana rangkaian ekuivalen itu dia arus masuk kemudian akan terbagi ke jangkar, dan penguatannya itu dia di paralel gitu. Nah,
lanjut ke modul 2. Nah, di mana modul 2 itu dia berjudul motor DC tipe seri. Nah, motor DC tipe seri itu merupakan motor DC yang medan penguatnya itu dihubung secara seri dengan kumparan jangkar. Nah, lalu untuk karakteristik pada motor DC tipe seri itu, ketika dia diberi beban, maka kecepatan putarnya itu langsung drop. Nah, lalu ketika tanpa beban, dia itu kecepatannya meningkat. Nah, ia akan meningkat. Nah, sehingga motor seri ini harus diberi beban agar tidak meningkat terus. Nah, dia itu batas maksimalnya putarannya itu 5000 rpm. Nah, jadi jika dia tidak diberi beban, maka dia itu akan bisa melebihi dari 5000 rpm. Nah, untuk jika dia tidak diberi beban, maka dia akan merusak alatnya itu. Jadi dia harus diberi beban biar tidak melebihi dari batasnya itu 5000 rpm. Nah, lanjut ke modul 3. Jadi modul 3 itu dia berjudul motor DC kompon panjang. Nah, motor DC kompon panjang itu merupakan motor DC dia itu bertipe tipesan yang ditambah penguatnya itu berupa seri di dalam jangkarnya. Nah, semakin banyak kumparan medan seri, maka semakin bagus gitu. Nah, untuk tujuannya itu penambahan medan seri itu untuk menguatkan kumparan jangkarnya. Nah, untuk modul 3 ini dia mempunyai karakteristik. Nah, di mana dalam keadaan tanpa beban, sifatnya itu sama dengan motor tipe Sun. Nah, karena kumparan medan serinya itu diserikan dengan jangkar. Nah, kemudian dia itu diparalelkan dengan kumparan medan Sun. Nah, lalu dia itu kayak kayak angkatan atau bukan angkatan. Iya, awalannya atau koplannya itu dia bagus. Nah, lalu lanjut ke modul 4. Nah, di mana modul 4 itu dia berjudul motor DC tipe kompon pendek. Nah, motor DC tipe kompon pendek ini dia merupakan motor DC yang dia itu bertipe seri, lalu yang ditambahkan rangkaian penguatnya itu medan Sun di luar jangkarnya. Nah, lalu arus yang masuk ke medan serinya itu tidak jauh beda dengan kompon panjang, hanya saja yang membedakannya itu di rangkaiannya. Arus yang masuk ke seri itu dibagi ke Sun dan jangkarnya. Jadi bedanya itu. Jadi kalau kompon panjang tuh tidak dibagi, kalau kompon pendek itu dibagi ke Sun dan jangkarnya. Nah, lalu pengaplikasiannya motor DC tipe kompon pendek itu yaitu pada motor derek. Nah, kenapa pada mesin derek? Karena dia itu memiliki torsi awalnya itu yang besar, dan ketika nyala dia itu tidak langsung down. Jadi bagusnya gitu. Pada motor DC tipe kompon pendek itu bagusnya dipakai ke mesin derek. Nah, untuk karakteristiknya motor DC tipe kompon pendek itu dia tuh torsi awalnya itu besar. Nah, makanya dia itu diaplikasikan ke mesin derek karena itu bagus, torsi awalnya itu besar dan yaitu kelemahannya itu mesinnya berisik atau kasar gitu. Nah, lalu lanjut ke modul 5. Modul 5 itu adalah dia yang berjudul generator. Nah, di mana generator itu merupakan mesin listrik
yang digunakan untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, di mana pada keluaran dari satu generator DC yaitu awalannya itu AC. Nah, akan tetapi karena dia itu dalam konstruksinya itu terdapat komutator sehingga berubah menjadi DC. Nah, jadi keluaran dari generator itu adalah DC atau berarus DC. Nah, di mana fungsi komutator itu dia itu digantikan dioda. Nah, tetapi ketika konstruksi komutatornya itu diganti dengan dioda itu tidak bisa karena komutatornya itu dia itu selalu berputar. Nah, sedangkan dioda itu tidak bisa berputar. Nah, jadi generator itu dia itu bisa diaplikasikan menjadi motor generator. Bisa dijadikan motor, bisa juga dijadikan generator gitu. Nah, di dalam generator itu terdapat 3 macam beban. Nah, dimana pada beban pertama itu dia memiliki beban induktif. Nah, lalu kedua itu beban kapasitif dan ketiga itu beban resistif. Nah, dimana beban induktif itu dia terdapat kayak peristiwa lagging. Nah, dimana dia itu kalau induktif tuh arusnya tertinggal. Nah, kalau untuk kapasitif dia itu terdapat peristiwa leading juga, tapi arusnya itu dia mendahului tegangan. Nah, jadi untuk beban resistif itu dia itu kayak disuplai gitu dengan dengan arus AC dan bisa juga disuplai dengan arus DC. Nah, karena dia itu tidak ada polaritasnya atau arusnya itu tegangannya itu sefasa gitu. Nah, pada generator itu juga terdapat jenis-jenisnya, jenis-jenis daya. Nah, di mana jenis daya itu terdapat jenis daya resistif, daya aktif dan semu. Nah, di mana daya reaktif itu daya yang berhubungan dengan adanya rugi-rugi gitu. Nah, kalau daya aktif itu daya yang digunakan untuk menggerakkan atau mengoperasikan beban-beban gitu. Nah, kalau untuk daya semu, dia itu daya yang digunakan oleh beban-beban. Nah, jadi pada generator tuh terdapat jenis generator dari DC. Nah, di mana jenis-jenis dari DC itu ada generator penguat terpisah sama generator penguat tersendiri. Nah, pada generator itu terdapat 3 tipe generator DC. Nah, yaitu yang pertama itu terdapat generator DC tipe SUN. Lalu terdapat generator DC tipe kompon pendek dan generator DC tipe kompon panjang. Nah, untuk karakteristik generator DC itu dia karakteristiknya itu jika dia itu jika menggunakan tipe SUN atau tipe kompon, dia itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, maksudnya yaitu masuknya perbedaannya itu terjadi karena adanya beban yang diberikan. Nah, jadi dia tuh mau tipe SUN atau kompon tuh dia tuh hanya bedanya di kalau dia tuh diberi beban gitu. Nah, untuk prinsip kerja generator DC itu prinsip kerjanya itu dia berdasarkan hukum Faraday. Nah, dimana bunyinya itu ketika suatu penghantar diletakkan di sekitar medan magnet yang berubah-ubah maka akan timbul gaya gerak listrik. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya akan menyimpulkan pada yang saya sampaikan ini. Nah, dimana kesimpulannya itu saya membahas tentang motor tipe motor arus arah
dan generator DC. Nah, di mana motor itu dia itu mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, lalu untuk generator itu dia mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.